Halo guys, kami dari Fakultas Hukum. Saya Kevin Cornelis Baringbing. Saya Anissa Putri Berliana. Saya Fandira Syamahendra. Saya Hilmi Fajrul Muzaki. Di sini kami akan membahas PPN dan PPNB. PPN atau pajak pertambahan nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui beberapa kali, terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. PPN adalah pajak atas nilai tambah barang atau jasa dari produsen hingga konsumen. PPN bersifat tidak langsung, yaitu dipungut oleh PKP, tetapi beban ditanggungan oleh konsumen. Objek PPN diatur dalam pasal 4 UU PPN yang mencakup BKB atau barang kena pajak dan JKP atau jasa kena pajak. Namun pasal 4A UU PPN mengatur pengecualiannya, yaitu kebutuhan pokok seperti beras dan jagung, jaga kesehatan, pendidikan, keuangan, serta jasa sosial dan keagamaan tidak dikenai PPN karena menyangkut kepentingan dasar masyarakat. Subjek PPN adalah PKP. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 UU PPN, syarat pengukuhan sebagai PKP diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 197 garing PMK titik 03 garing 2013, yaitu memiliki omset melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun dan berkegiatan di dalam daerah PAB. Tahukah kamu sebagai pengusaha kena pajak mempunyai 6 kewajiban? Yang pertama ada memungut PPN, membuat e-faktur, mengkreditkan pajak masukan, menyetor PPN terutang, melaporkan surat pemberitahuan masa PPN, dan yang terakhir melakukan pembetulan jika ada kesalahan. Kemudian, mekanisme sederhananya yang pertama ada pajak keluaran saat menjual dan pajak masukan saat membeli. Selisihnya yang disetorkan negara ini disebut kredit pajak. Faktur pajak dibuat secara elektronik melalui e-faktur sebagai bukti resmi pungutan. Lalu, soal tarif umum PPN sebesar 12%, tarif 0% untuk ekspor agar produk kita bersaing di pasar internasional, dan ada tarif final untuk transaksi-transaksi khusus tertentu. Kemudian kami akan membahas terkait PPNBM. Apa sih PPNBM itu? PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang tertentu yang tergolong mewah seperti mobil mewah seperti Lamborghini, kemudian perhiasan seperti diamond dan berlian, dan barang bernilai konsumsi tinggi, di mana dasar hukumnya kurang lebih itu sama teman-teman dengan PPN, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian kapan sih PPNBM dikenakan? PPNBM dikenakan dalam kedua kondisi. Yang pertama itu saat pabrikan menjual barang mewah kepada pembeli pertama, dan saat barang mewah impor masuk ke Indonesia, di mana mereka menerapkan prinsip pajak hanya dipungut satu kali saja. Kemudian tujuan dari PPNBM yaitu menciptakan keadilan sesuai prinsip ability to pay, kemudian mengendalikan konsumsi barang mewah, kemudian melindungi produsen dalam negeri, serta mendukung keadilan sosial sesuai semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian bagaimana sih karakter PPNBM? PPNBM yaitu hanya dikenakan pada barang tertentu yang tergolong mewah, tidak dapat dikreditkan, dan tarifnya bersifat progresif atau menaik sesuai dengan harga barang tersebut. Ya, untuk tarif PPNBM, prinsipnya jelas. Semakin tinggi harga barangnya, semakin tinggi pula tarifnya. Rentang mulai dari 10% hingga 200%. Contohnya, kendaraan bermotor bisa mencapai 125% loh. Sedangkan barang super mewah seperti pesawat ataupun yacht pribadi dikenakan tarif 75%. Mekanismenya juga lebih ringkas dibanding PPN karena hanya dipungut dalam satu kali. Jika barang diproduksi di dalam negeri, maka pajak tersebut dipungut oleh pabrik. Tapi jika barang diproduksi di luar negeri, maka yang memungut pajaknya adalah bea cukai saat barang masuk ke Indonesia. Singkatnya ada 3 perbedaan utama, yaitu yang pertama rantai distribusi. PPN dikenakan setiap tahap, sedangkan PPNBM hanya satu kali di awal. Tarif PPN bersifat 12%, sementara tarif PPNBM bersifat progresif atau beragam sesuai dengan harga barang yang dibelinya. Pengkreditan, PPN bisa dikreditkan sedangkan PPNBM tidak bisa. Sebagai penutup, PPN adalah tulang punggung pendapatan negara, sedangkan PPNBM adalah instrumen keadilan. Kesimpulan.
PPN merupakan tulang punggung pajak negara dengan nilai kontribusi sekitar 30-35% dari total pajak nasional. Sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa, PPN berperan besar untuk membiayai pembangunan dan juga berbagai kebutuhan negara. Sementara itu, PPNBM diwujudkan untuk mewujudkan nilai instrumen keadilan sosial di mana mengenakan pajak kepada barang-barang yang lebih mewah atau barang-barang yang bernilai tinggi. Dengan ini, PPN dan PPNBM saling melengkapi dalam sistem perpajakan hukum di Indonesia untuk menciptakan penerimaan yang kuat serta distribusi beban pajak yang proporsionalitas. Sekian Dari kami. Terima kasih. Dadah. Dah. Ayo.